sahabat-sahabat radiografer yang super, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Mas Hari Ali dapat kembali menjumpai Anda di ruang belajar. Dan seperti biasa, kita akan belajar mengenai ilmu radiologi. Adapun pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kamar gelap. Sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya, kamar gelap adalah merupakan transliterasi dari bahasa Inggris, yaitu dari kata dark room. Nah, kata dark room ini merupakan istilah lain dari processing film room atau ruang pemrosesan film. Tentu saja film yang dimaksud ada dua, yaitu film fotografi dan film radiofotografi. Dalam konteks kita, karena ini adalah pelayanan radiologi yang menggunakan radiasi, maka yang dimaksud kamar gelap adalah kamar gelap radiofotografi. Nah, sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya, kamar gelap di dunia radiologi untuk di daerah-daerah perkotaan sesungguhnya sudah banyak yang meninggalkan karena telah beralih teknologi dengan menggunakan digital radiologi yang sudah tidak membutuhkan kamar gelap saat memproses film. Tetapi begitu kita expose, maka gambaran terkirim ke layar monitor dan langsung bisa kita printing ya, langsung kita cetak sehingga tidak perlu lagi kamar gelap. Namun demikian, di beberapa tempat masih juga kita jumpai. Oleh karena itu, sebagai refreshing, penyegaran bagi sahabat-sahabat radiografer yang senior, ini untuk mengingatkan kembali seandainya suatu ketika Anda dihadapkan pada situasi harus bekerja di tempat yang menggunakan kamar gelap. Baiklah sahabat-sahabat radiografer, langsung saja mari kita bahas. Kita mulai dari definisi atau pengertian dari kamar gelap. Adalah sebuah ruangan di unit radiologi yang digunakan untuk memproses bahan radiografi yang sensitif terhadap cahaya. Karena sensitif itulah, maka kemudian cahaya dihilangkan dengan cara dimatikan lampunya sehingga suasananya menjadi gelap. Tetapi memang bukan berarti gelap 100%, tetapi ada cahaya yang samar-samar yang dibuat aman terhadap cahaya. Nah, sahabat-sahabat radiografer, kalau kita ke ruang radiologi yang menggunakan kamar gelap, kemudian ada penanda ya, lampu yang ditulis dark room in use, artinya di dalam sedang ada proses ya, sedang berlangsung tindakan mengelola film untuk pada nantinya akan menjadi film yang fix ya, gambarnya menjadi bayangan yang laten. Sahabat-sahabat radiografer, apa sih sebenarnya fungsi dari kamar gelap? Ada tiga. Nah, yang pertama adalah sebagai tempat mempersiapkan alat dan bahan untuk foto ronsen. Alat dan bahan yang dimaksud ada kaset tentunya, kemudian ada film ronsen ya. Nah, kedua alat dan bahan ini disiapkannya ada di dalam kamar gelap. Nah, kemudian fungsi yang kedua adalah untuk melakukan pemrosesan sebagai tempat untuk memproses film ronsen sehingga menjadi sebuah radiograf ya, sebagai film yang bisa dilihat oleh para dokter mengirim. Kemudian yang ketiga, fungsi dari kamar gelap adalah sebagai tempat menyimpan film ronsen unexposed. Jadi film-film yang belum diekspos, yang belum dikenai radiasi sinar X. Itulah fungsi dari kamar gelap. Sekarang kita menginjak pada persyaratan kamar gelap. Persyaratannya apa saja sehingga ruangan kamar gelap layak untuk bisa digunakan sebagai pengelolaan atau memproses film radiologi. Persyaratan yang pertama adalah lokasi kamar gelap. Kamar gelap sebaiknya diletakkan pada pusat bangunan sehingga mudah diakses,
mudah dijangkau oleh petugas dari tiap-tiap kamar pemeriksaan. Terlebih apabila rumah sakit yang memiliki ruang pemeriksaan radiologinya banyak, sebutlah misalnya ada 10, maka bisa saja kamar gelapnya ada 2. Misalnya kamar gelap 1 untuk melayani ruang pemeriksaan 1 hingga 5, kemudian untuk kamar pemeriksaan 6 sampai 10 dilayani oleh kamar gelap 2. Kemudian yang kedua harus dekat dengan kamar pengecekan hasil pencucian. Dan yang ketiga berdampingan dengan viewing room. Anda bisa lihat di layar monitor, angka 1 yang dilingkari dengan warna merah ini adalah jenis-jenis ruang pemeriksaan. Kemudian 2 adalah ruang kamar gelap. Sehingga 3 dari ruang pemeriksaan itu di cover, dilayani oleh sebuah kamar gelap yang ada di tengah, sehingga mereka lebih mudah ketika akan membutuhkan tempat pemrosesan. Demikian juga pada gambar di bawahnya, itu ada 4 ruang pemeriksaan, 1 kamar gelap, dan lokasinya sekali lagi ada di tengah-tengah atau di pusat bangunan. Nah, pusat bangunan yang dimaksud adalah departemen atau unit radiologi. Tujuannya tidak lain adalah agar para petugas radiografer yang ada di ruang pemeriksaan sangat mudah dalam mengakses tempat pencucian atau tempat kamar gelap tadi. Sehingga kamar gelap tadi posisinya di tengah dari ruang pemeriksaan juga dekat dengan ruang arsip, ya, ruang pengambilan hasil. Itu juga akan lebih memudahkan dalam rangka efektivitas dalam bekerja. Sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya, sekarang kita menuju pada persyaratan kamar gelap yang kedua, yaitu susunan ruang kerja di kamar gelap. Harus ada pemisah yang jelas antara bagian kerja basah dan bagian kerja kering, ya, meja basah dan meja kering gitu ya. Kemudian penyusunan tahap-tahap kerja yang berurutan, yang taktis dan sistematis. Kemudian berikutnya adalah tempat meletakkan alat-alat secara rapi dan dalam ruangan yang memadai. Biasanya kamar gelap ruangannya sungguh sangat ngepas, sehingga kita harus pintar-pintar menatanya sehingga akan memudahkan kinerja yang optimal. Nah, salah satu upaya itu adalah ada di persyaratan 2, yakni susunan ruang kerja yang ada di dalam kamar gelap, yang beberapa poin-poinnya tadi sudah saya jelaskan. Nah, sahabat-sahabat radiografer, yang dimaksud dengan pemisahan daerah kerja di kamar gelap yang tadi dikatakan ada ruang kerja kering dan ruang kerja basah seperti apa? Nah, mari kita sama-sama simak. Yang pertama, ruang kerja kering adalah tempat loading dan unloading film ronsen ke dalam kaset. Jadi, sebelum kaset dipakai, tentu harus dalam kondisi yang layak digunakan. Artinya masih baik. Kemudian kaset tersebut kita isi film ronsen. Nah, pengisian film ronsen ke dalam kaset ini kita lakukan di ruang kerja kering, di meja yang kering. Kemudian tempat pemasangan film pada hanger. Nah, begitu juga ketika kaset sudah dipakai, kita buka filmnya, kita pasang ke hanger, itu juga tempatnya ada di kamar gelap yang kering. Sahabat-sahabat radiografer, lalu bagaimana dengan ruang kerja basah? Nah, ruang kerja basah itu adalah tempat melakukan processing film yang dilengkapi dengan soft light. Jadi dalam keadaan gelap, hanya lampu soft light, kita melakukan pemrosesan dari film. Nah, memprosesnya melalui tahapan-tahapan yang sudah baku, yang ada urut-urutannya, supaya menghasilkan gambaran yang benar, sehingga film yang sudah diekspos, yang sudah dikenai radiasi itu nanti dapat menghasilkan gambaran laten yang benar-benar fix, bisa dinyatakan sebagai radiograf. Pertama, ada developer tank.
kemudian ada rinsing tank, ada fixing tank, ada washing tank. Nah, mengenai teknik dari pemrosesan itu ada di video tersendiri karena butuh pembahasan yang lebih detail. Ditunggu ya. Baik, sekarang langsung saja kita menuju kepada persyaratan kamar gelap yang ketiga, yaitu konstruksi kamar gelap. Ukuran kamar gelap harus ditentukan menurut kapasitas bagian ronsen dan beban kerja sehari-hari. Sehingga perlu kita perhatikan berapa ruang pemeriksaannya, berapa jumlah kunjungan pasiennya, itu sangat menentukan seberapa banyak kamar gelap itu ada, seberapa besar ukuran ruangannya. Luas minimal ruangan adalah 3 kali 4 meter persegi dengan tinggi 2,75 meter, sehingga akan lebih nyaman buat petugas ya, bisa untuk nafas secara lega. Kemudian lantai kamar hendaknya dilapisi dengan ubin dan diberi alas dari kisi-kisi kayu atau terbuat dari percikan bahan-bahan kimia ya. Jadi bahan yang tidak mudah keropos, tahan terhadap percikan bahan-bahan kimia yang dipakai dan tidak licin jika basah. Kemudian dinding kamar gelap hendaknya dilapisi ubin setinggi kira-kira 1,5 sampai 2 meter. Warna dinding harus cerah atau terang dan tidak memantulkan cahaya dari lampu pengaman atau safe light. Langit-langit juga dicat dengan warna yang cerah dan tidak mudah mengelupas. Walaupun cerah, sekali lagi diharapkan atau kriterianya adalah harus tidak memantulkan cahaya dari lampu safe light sehingga tetap aman. Sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya, sekarang kita melihat persyaratan kamar gelap yang keempat, yaitu proteksi radiasi kamar gelap. Mungkin Anda ada yang bertanya, kenapa ruang kamar gelap tetap harus mempertimbangkan proteksi radiasi? Nah, kamar gelap memerlukan proteksi radiasi karena mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama adalah di dalam kamar gelap terdapat petugas yang sedang bekerja atau akan secara kontinu mengerjakan pemrosesan film. Kemudian di dalam kamar gelap juga ada bahan-bahan yang peka terhadap radiasi. Dan sekali lagi biasanya kamar gelap itu karena posisinya ada di tengah-tengah ruang radiologi, maka berarti dekat dengan sumber radiasi. Sementara di dalamnya ada alat-alat, ada bahan-bahan yang sensitif terhadap radiasi. Untuk itulah maka perlu kamar gelap harus aman terhadap radiasi. Berikutnya adalah persyaratan yang kelima, ventilasi kamar gelap. Pertukaran udara dalam kamar gelap harus cukup memadai agar petugas dapat bekerja lebih nyaman, mengingat ruangan yang sempit di samping untuk memelihara suhu pembangkitan atau developer. Apabila tidak ada AC, maka sangat mungkin kita menggunakan kipas angin, sehingga tidak ada rotan, akar pun jadi. Sehingga sekali lagi ada sirkulasi udara yang memadai. Berikut adalah kriteria atau persyaratan kamar gelap yang keenam mengenai pintu kamar gelap. Petugas harus dengan mudah dapat masuk ke dalam kamar gelap tanpa mengganggu proses pencucian film yang sedang berlangsung. Kemudian jalan masuk ke kamar gelap dapat berfungsi sebagai ventilasi ruangan. Kalau merupakan pintu biasa, sekali lagi harus memenuhi syarat-syarat proteksi radiasi dan betul-betul menjamin tidak ada kebocoran cahaya yang masuk ke dalam ruangan kamar gelap. Nah, sahabat-sahabat radiografer, sekarang kita lihat seperti apa atau apa saja jenis-jenis dari pintu kamar gelap. Nah, ada beberapa variasi. Yang pertama adalah nomor 1, merupakan jenis labirin. Jadi pintu jenis labirin. Kemudian yang kedua, Anda bisa lihat jenis 2 pintu. Kemudian yang ketiga adalah jenis dengan tabir, ya. Dan berikutnya kita akan lihat jenis pintu yang nomor 4, yaitu jenis labirin dengan 2 kamar gelap. Ya, Anda perhatikan yang nomor 4 itu
Jadi bentuknya labirin dengan 2 kamar gelap. Adapun yang nomor 5 adalah jenis 2 pintu. Ada 2 pintu ya. Kemudian yang keenam jenis dengan berhuruf S ya, zigzag, tetapi bentuknya adalah zigzag. Kemudian yang ketujuh pintu berputar ya, setengah lingkaran. Dan kemudian yang ke-8 pintu berhuruf S, sehingga cahaya dari luar juga tidak akan masuk karena tertutup oleh tembok yang kebetulan membentuk huruf S. Syarat-syarat penerangan, jadi nanti ada penerangan umum dan penerangan untuk safe light ya. Penerangan umum, saklar atau stop kontak ditempatkan pada ketinggian yang cukup sehingga mudah terjangkau oleh petugas dan tidak mudah terjadi kontak yang tidak disengaja. Kemudian lampu tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap. Dianjurkan menggunakan lampu TL kurang lebih 20 watt yang digunakan untuk membersihkan ruangan dan mempersiapkan alat-alat. Nah, inilah syarat-syarat dari penerangan umum. Jadi menggunakan lampu TL dengan daya kurang lebih 20 watt. Kemudian lampu berikutnya adalah lampu safe light atau lampu pengaman. Ada 2 macam lampu. Yang pertama lampu pengaman secara langsung, direct safety light, lampu pengaman yang mengarah ke bawah. Jadi arahnya itu ke lantai. Kemudian yang kedua, lampu pengaman secara tidak langsung, indirect safety light. Jadi arah lampunya itu menghadap ke atas atau ke Ethernet. Itu yang berkaitan dengan safe light atau lampu pengaman. Sekarang kita melihat apa saja komponen kamar gelap. Anda bisa lihat di layar monitor, ada gambar nomor 1 adalah kotak pergantian kaset antara kaset yang sudah diekspos dan yang unekspos. Kemudian yang kedua, meja kerja dan lemari tempat penyimpanan bahan-bahan dan celah untuk pembuangan kertas. Kemudian yang ketiga Anda lihat adalah merupakan lampu dinding dengan filter pengaman. Dan berikutnya adalah yang keempat, ini ada 2 lokasi ya. Nomor 4 adalah merupakan kaitan tempat untuk mengumpulkan gantungan film menurut ukuran. Jadi tempat menyimpan hanger, dan hangernya ini ukurannya disesuaikan dengan ukuran film yang kita gunakan. Kemudian yang kelima adalah penerangan umum. Jadi lampu yang dipakai ketika kita sedang membersihkan kamar gelap. Kemudian yang keenam, lampu pengaman dan pengatur waktu. Kemudian yang ketujuh adalah tangki pencucian. Tangki pencucian itu yang tadi, yang ada developer, ada rinsing, ada fixing, dan ada washing. Kemudian yang kedelapan adalah alat untuk membasuh ya, untuk membersihkan. Kemudian yang kesembilan, kotak untuk ngecek film yang baru dikeluarkan dari fixer, dari penetap, sudah cukup atau belum. Dan berikutnya yang ke-10 adalah rak gantungan untuk film basah, sehingga untuk meniriskan sampai kemudian airnya menjadi turun semua gitu. Dan yang ke-11 adalah mesin pengering atau dryer ya. Nah, itulah beberapa komponen yang ada di kamar gelap. Selanjutnya kita akan melihat perlengkapan kamar gelap sehingga kamar gelap ini layak untuk dipakai. Perlengkapan kamar gelap yang pertama adalah film ronsen dengan berbagai ukuran, tentu disiapkan sesuai dengan kebutuhan. Layanan radiologi di tempat kita bekerja ini biasa menggunakan film ukuran apa saja. Nah, ukuran-ukuran itulah yang kemudian kita buat stok, kita buat persediaan. Pada umumnya di pasaran itu untuk ukuran inci ada 14 kali 17, ada 11 kali 14, 10 kali 12, 8 kali 10, 7 kali 17, 6 kali 12, dan ada 14 kali 36. Nah, ukuran sentimeternya ada di sebelahnya. Ada 35 kali 43, 28 kali 35, 25 kali 30, 20 kali 25, 18 kali 43, 15 kali 30, dan 35 kali 91. Ini ukuran yang sangat panjang, biasanya untuk ya tulang-tulang panjang ya seperti femur dan kruris.
Kemudian berikutnya adalah kabinet atau rak film ronsen ya. Jadi yang sebelah kiri saya ini saat film itu belum dipakai disimpan, tapi dusnya udah dilepaskan. Nah nanti ketika mau pakai tinggal tarik handle-nya. Nah kemudian perlengkapan kamar gelap berikutnya adalah kaset radiologi juga dengan berbagai ukuran. Selanjutnya ada penggantung film atau biasa disebut dengan hanger. Ini pun dengan berbagai ukuran ya, sesuai kebutuhannya, sesuai yang sering kita pakai. Dan perlengkapan yang keempat adalah alat pencetak identifikasi atau identitas ya. Nah, di identitas itu biasanya meliputi ada nama pasien, kemudian kapan tanggal pemeriksaannya, ada nomor ronsen atau nomor X-ray, tanggal lahir pasien, kemudian jenis pemeriksaannya apa. Itu juga tertera di situ, apakah torak atau kepala, ekstremitas atau apalah di situ, termasuk klinisi, nama dokter pengirim. Semakin termuat dan sebaiknya mudah untuk dibaca. Bagaimana cara kerja dari alat identifikasi ini? Nah, kertas yang nanti akan dicetak diposisikan ada di bagian atas. Anda bisa lihat di tanda panah warna kuning itu. Kemudian kaset di flash ke alat identifikasi, bisa sebelum X-ray, bisa setelah X-ray. Itu tergantung kita. Yang penting adalah jangan sampai alat kasetnya sudah kita proses ke film baru teringat, oh belum flash. Nah itu nggak boleh. Jadi harus sebelum pemrosesan film ya, nge-flashnya itu. Kayak barcode lah ya, masuk ke ruang dari alat identifikasi. Jadi catatannya adalah sebelum dilakukan processing film ya, sebelum kaset itu dibuka untuk kemudian diproses. Jadi kasetnya ada window yang ada di lingkaran merah, kemudian tinggal dimasukkan. Kemudian perlengkapan kamar gelap berikutnya adalah kotak pergantian kaset ya. Jadi itu lokasinya ada di dinding yang menghubungkan antara ruang pemeriksaan dengan kamar gelap. Kemudian ada tulisan exposed dan unexposed. Ketika kaset itu baru diisi film, maka di unexposed. Kemudian diambil oleh radiografer yang ada di ruang pemeriksaan, kaset itu dipakai, di X-ray, dikasih radiasi, kemudian dimasukkan ke kotak exposed. Nah, di kotak exposed itulah kemudian kita proses di dalam kamar gelap. Tanpa perlu petugas kamar gelap keluar, tapi melalui kotak tadi. Perlengkapan berikutnya yang keenam adalah pengatur suhu dan kelembaban. Ini harus diingat oleh kita. Suhu kamar antara 18 sampai 20 derajat Celcius, adapun kelembaban kurang lebih 60%. Terima kasih, demikianlah pembahasan kita mengenai kamar gelap. Mudah-mudahan bermanfaat. Kepada sahabat-sahabat radiografer yang ingin mengikuti kegiatan mengenai pembelajaran secara online ini via channel ini, silakan Anda subscribe dan tekan tombol loncengnya agar nanti ketika saya memposting ilmu baru di channel ini, Anda akan mendapatkan informasinya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.